Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita melanjutkan serial yang keempat tentang standar akreditasi unit transfusi darah. Kali ini kita mempelajari tentang standar TKK 13 tentang kualifikasi pimpinan unit transfusi darah bersama Dr. Yanto. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Untuk memahami standar, sistematikanya adalah yang pertama Anda harus membaca standarnya, yaitu standar TKK 13, kemudian membaca maksud dan tujuan TKK 1.3, kemudian membaca elemen penilaian atau EP TKK 1.3. Jadi sekali lagi, untuk memahami suatu standar akreditasi, jadi urutannya itu harus dibaca dulu standarnya, kemudian maksud dan tujuannya, setelah itu baru elemen penilaiannya. Standar TKK 13 bunyinya adalah pimpinan OTD memenuhi kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya siapapun yang menjadi pimpinan UTD, yang menjadi kepala UTD itu harus memenuhi kualifikasi. Jadi harus ada syarat-syaratnya ada kompetensinya. Nah, kompetensinya itu harus dipenuhinya. Apa saja kompetensinya nanti kita bahas di slide berikutnya Maksud dan tujuan TKK 13. Pelayanan UTD dipimpin oleh orang yang kompeten. Orang kompeten ini yang dimaksud adalah syaratnya itu harus dokter harus dokter. Jadi kalau tidak dokter tidak boleh. Jadi makanya orang yang kompeten yang diharapkan untuk mengelola darah itu harus dokter Memenuhi syarat pendidikan. Syarat pendidikannya harus lulus dokter Kemudian memenuhi pelatihan. Berarti dia harus mengikuti pelatihan tentang pengelolaan darah itu. Dan mempunyai pengalaman sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi nanti secara lengkap apa syarat-syaratnya sebagai pimpinan UTD akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, tanggung jawabnya pimpinan UTD itu apa saja Yang pertama, jadi kepala UTD itu tanggung jawabnya adalah menetapkan rencana program kerja UTD. Berarti dia harus membuat rencana program UTD setiap tahun setiap tahun membuat programnya. Kemudian mengembangkan dan mengimplementasi kebijakan serta prosedur. Jadi kepala UTD itu diharapkan membuat SK dan membuat SOP untuk menjalankan organisasi UTD itu agar berjalan dengan baik. Kemudian kepala UTD juga mempunyai tugas, mempunyai tanggung jawab mengawasi, mencatat dan melaporkan Jadi kegiatan di UTD itu perlu diawasi perlu dimonitor juga perlu dicatat dicatat hasil-hasilnya dan perlu dilaporkan Melaporkannya ke siapa? Melaporkannya kepada pengurus
Kemudian Kepala UTD juga menjamin pelaksanaan program mutu, artinya proses pengelolaan darah ya itu mulai dari pengambilan ya, pengolahan sampai distribusi itu mutunya harus terjamin ya, aman digunakan untuk pasien dan aman juga untuk masyarakat yang donor ya. Dan yang kelima ya, tugas dari Kepala UTD itu adalah memantau dan mengevaluasi seluruh pelayanan UTD. Jadi memantau atau memonitoring dan mengevaluasi semua kegiatan ya, mulai dari ya program seleksi donor ya, kemudian program APTAP ya, program ya pengolahan darah ya, pengolahan komponen ya, crossmatch ya, dan semuanya ya, semuanya pokoknya semua kegiatan yang ada di pelayanan UTD itu harus dimonitoring dan harus dievaluasi. Berikutnya, pimpinan UTD bertanggung jawab secara profesional ya untuk semua aspek kegiatan. Pengawasan terhadap semua pelayanan yang meliputi ya penetapan, pelaksanaan dan pendokumentasian ya. Jadi sebagai kepala UTD dia membuat SK, melaksanakannya, kemudian mengarsipkannya atau mendokumentasikan. Apa aja itu ya prosesnya ya adalah pemilihan donor darah dan komponen darah. Jadi pemilihan donor darah dan komponen darah, kemudian pengambilan darah dan komponen darah ya. Ya ini yang pertama tadi, pemilihan itu biasanya disebut seleksi donor. Kemudian kalau yang kedua ini pengambilan darah biasanya disebut APTAP ya. Jadi yang pertama tadi seleksi donor, jadi donor itu diseleksi dulu memenuhi syarat atau tidak. Kemudian kalau memenuhi syarat, yang kedua ini diambil darahnya ya, di APTAP ya. Kemudian darah diolah ya menjadi komponen-komponen darah ya. Kemudian diadakan penyimpanan sampai didistribusikan ya. Kemudian juga melakukan pengujian kompatibilitas, jadi dilakukan crossmatch ya, antara darah pasien dan darah donor itu sebelum diberikan kepada pasien itu diuji dulu ya, ada reaksi atau tidak ada gitu ya. Kemudian darah itu didistribusikan juga komponen darahnya ya, sehingga dapat membantu pasien-pasien yang membutuhkan. Dapat prosedur pengendalian mutu. Nah, berarti di dalam hal ini Kepala UTD itu harus membuat SOP ya tentang pengendalian mutu. Berarti mutu tentang pengelolaan darah itu harus dijaga ya. Ya termasuk ya mulai dari seleksi donor sampai distribusi donor itu semuanya itu harus dikendalikan mutunya ya. Kemudian juga dilaksanakan dan didokumentasikan ya, untuk memastikan keamanan dan kualitas darah serta produk darah. Jadi intinya semua kegiatan di UTD itu ya, itu mutunya harus dijamin agar aman ya bagi pasien ya, juga aman bagi donornya ya. Di sini sampaikan juga pelaksanaan donor dilaksanakan sesuai dengan prosedur ya berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi untuk pelaksanaan donor itu dibuat SOP dan dibuat pedoman yang telah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.
Sekarang kita lihat tentang elemen penilaiannya ya, EP-nya ya. Ya. Yang pertama ya, pimpinan OTD itu memenuhi kualifikasi sesuai peraturan perandungan yang berlaku ya. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pimpinan OTD itu ada di ini ya, di Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia nomor 003/PO/PP/8/2020 atau kalau secara singkat itu nomor 3 tahun 2020 tentang unit donor darah Palang Merah Indonesia. Jadi nanti saudara juga bisa membuka peraturan ini ya, nanti di situ ada syarat-syaratnya tentang kualifikasi pimpinan OTD. Kemudian pimpinan OTD mempunyai uraian tugas ya sesuai peraturan yang berlaku. Nah, sekali lagi peraturan yang berlaku ini ada di Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang unit donor darah Palang Merah Indonesia ya. Uraian tugas kepala OTD ada di sini ya. Baik, apa yang harus disiapkan ya dokumennya untuk menghadapi akreditasi ya. Yang pertama adalah pimpinan OTD memenuhi kualifikasi. Jadi sebagai kepala OTD itu harus memenuhi kualifikasi sesuai peraturan yang berlaku ya. Nah, apa peraturannya ya, apa kualifikasinya, apa syaratnya ya. Yang pertama, pendidikannya harus dokter ya. Jadi kalau pendidikannya dokter ini nanti dibuktikan dengan ijazah ya. Jadi ini buktinya kepala OTD ini itu harus dibuktikan pendidikannya dokter, nanti buktinya harus ada kopi ijazah. Kemudian memiliki STR ya, surat tanda registrasi ya, jadi STR dokter ya. Jadi selain mengumpulkan ijazah juga dikopikan STR ya, surat tanda registrasi dari dokter ya. Kemudian yang ketiga ya, memiliki sertifikat pelatihan teknis ya dan manajemen di bidang pelayanan darah. Berarti ini dokter tersebut sebagai kepala OTD harus sudah mengikuti pelatihan. Pelatihannya namanya pelatihan teknis dan manajemen di bidang pelayanan darah. Berarti nanti harus disiapkan kopi sertifikatnya ya, sertifikatnya. Kemudian yang keempat ya, bersedia mengabdi minimal 5 tahun ya. Ini nanti ada di SK-nya ya, di SK-nya itu disebutkan bahwa kepala OTD itu masa jabatannya itu 5 tahun dan pada saat dilantik nah dia memang bersedia untuk mengabdi selama 5 tahun. Kemudian juga bersedia bekerja full time ya, artinya mulai masuk pagi sampai pulang sore sesuai dengan aturan yang berlaku di OTD itu persyaratannya ya. Kemudian yang keenam, tidak rangkap jabatan. Yang dimaksud rangkap jabatan ini tidak boleh kepala OTD itu juga merangkap sebagai pengurus PMI, itu tidak boleh ya. Jadi yang tidak boleh ini yang dimaksud adalah kepala OTD juga menjadi pengurus PMI, tidak boleh. Jadi itu adalah persyaratan sebagai pimpinan OTD. Berikutnya EP yang kedua ya, pimpinan OTD ya mempunyai uraian tugas sesuai peraturan yang berlaku ya. Sekali lagi peraturannya itu ada di sini ya, di Peraturan Palang Merah Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang unit donor darah Palang Merah Indonesia ya. Apa uraian tugasnya ya. Ya, yang membuat uraian tugas kepala OTD itu adalah pengurus PMI ya. Jadi pengurus
PMI ini yang membuatkan uraian tugas untuk kepala UTD ya. Jadi nanti uraian tugas itu dibentuk dalam surat keputusan, itu yang membuat adalah pengurus PMI. Apa uraian tugasnya sebagai kepala UTD? Ini yang pertama ya, menetapkan kebijakan dan rencana kerja UTD, itu yang pertama. Kemudian mengatur tata kerja ya UTD, tata cara kerja UTD. Kemudian yang ketiga, mengelola keuangan UTD ya. Kemudian pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan UTD. Kemudian yang kelima, koordinasi dengan lintas sektor. Yang keenam, melaksanakan kebijakan pengurus PMI. Yang ketujuh, menyiapkan rencana anggaran belanja untuk ditetapkan oleh pengurus PMI. Kemudian kedelapan, melaksanakan publikasi tentang UTD. Kemudian 9, memberikan laporan kepada pengurus PMI. Dan yang ke-10, melaksanakan tugas lain dari pengurus PMI, dan hal ini adalah ketua PMI. Jadi tugas dari kepala UTD ini ada 10 ya. 10, nomor 1 sampai 10 ini adalah tugas atau uraian tugas kepala UTD atau kepala UTD. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.